إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga para aba yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita membahas tentang masalah problematika nafkah batin, ada baiknya kita menyegarkan iman kita dengan mengingat tentang iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kepada qada dan qadar, baik atau buruknya, melainkan semua itu dari Allah Azza wa Jalla, yang mana kita diperintahkan sebagaimana mafhum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar jika tertimpa musibah atau kesulitan, dan bersyukur jika mendapatkan kenikmatan dan merasakan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Suatu keajaiban perkaranya seorang mukmin, sesungguhnya urusannya selalu baik, dan hanya orang beriman yang seperti itu. Fa in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Kalau misalnya dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, maka dia bersyukur, itu baik buat dia. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, musibah, maka dia bersabar, dan itu baik buat dia. Dan seseorang tidak akan wafat melainkan telah sempurna rezekinya. Artinya rezeki itu ada jatah dari Allah Azza wa Jalla secara adil. Dan kata Nabi SAW, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati hingga sempurna rezekinya. Kadangkala nafkah batin itu kurang dengan atau sebagai efek dan akibat dari nafkah zahir yang juga kurang.
dari rezeki yang dianggap tidak lancar, dari kurang percayanya kepada Allah Azza wa Jalla, atau dari kekhawatiran akan rezeki, kekhawatiran punya anak, kekhawatiran nanti akan hamil dan semisalnya. Di antara penyebabnya adalah kurangnya tawakal pada Allah Azza wa Jalla dan menganggap bahwasanya rezeki itu diri sendiri kita lah yang menentukannya, bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ada rezeki yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Tidak, seluruh rezeki manusia diatur oleh Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan zalim terhadap hambanya, melainkan hambalah yang sering berbuat zalim. Ada suatu kisah seseorang, dia tercebur sumur, namun Allah takdirkan dia tidak mati. Ajaib. Maka dia pun teriak minta tolong, dan ada seorang yang menolongnya. Alhamdulillah, suatu keajaiban, dia tidak mati setelah terjerumus ke sumur itu. Naiklah, kemudian diangkat. Setelah diangkat, maka orang yang menolongnya kemudian menyuruhnya untuk lebih tenang agar nanti bercerita, dan menyuguhkan kepadanya segelas susu. Kemudian ketika meminumnya segelas susu selesai, maka yang menolong tadi minta, tolong dong ceritakan kronologinya, kok bisa-bisanya engkau terjerumus ke sumur itu. Maka orang tadi yang selamat dari kematian tadi kemudian memperagakan, jadi tadinya saya berjalan gini. Dia berjalan mendekati sumur itu, tiba-tiba terpeleset dan jatuh kembali ke sumur itu. Kali ini dia mati. Yang kedua kalinya ini dia akhirnya mati. Lihat, jiwa itu tidak akan mati kecuali telah sempurna rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sudah memberikan jatah, tidak akan dimatikan dulu orang itu sebelum selesai jatah rezekinya. Yaitu apa? Segelas susu. Segelas susu itu jatah rezeki dia yang terakhir dari segi makanan atau minuman. Luar biasa. Kemudian ada pula seorang bapak, seorang ikhwan, seorang bapak. Dia beristrikan satu dan berpunya berapa anak, dan dia ingin sekali untuk nikah lagi, poligami, bercita-cita untuk itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia untuk menjalankan syariat ini, menunaikannya. Alhamdulillah, punyailah dia istri kedua, sepertinya seorang janda, yang mana bersamanya jatah pertama adalah 3 malam pertama, 3 hari atau 3 malam pertama. Tayyib. Qadarullah, di hari ketiga al-akh ini qadarullah Allah wafatkan karena kecelakaan kendaraan. Rezeki poligaminya telah terwujud padanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rezeki istri keduanya 3 hari Allah berikan rezeki, yaitu dilayani oleh suami 3 hari pertama dapat. Apa yang didamba-dambakannya dapat, alhamdulillah. Namun Allah jatahkan segitu saja, dan itulah rezeki buat dia. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tahu kadang-kadang problematika di antara problematika rumah tangga adalah nafkah batin yang kurang, itu bisa saja disebabkan nafkah zahir dari keuangan yang kurang, dan keuangan yang dianggap kurang itu bisa jadi disebabkan kurangnya dia dalam membenahi akidahnya tentang rezeki. Ya, jadi khas kalian, rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang betul-betul ingin punya anak banyak, maka silahkan berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, tawakkal sama Allah Azza wa Jalla. Lakukan ikhtiar dan sebab agar bisa mempunyai anak yang banyak dan mapan. Ikhtiarnya adalah dengan apa? Baik ikhtiar mencari nafkah atau ikhtiar dalam melakukan hubungan seksual, yaitu nafkah batin. Ikhtiarlah. Ya. Taib, mari kita, anak kali ini akan mengambil dari buku cetakan Pustaka Imam Syafi'i terjemahan
yaitu Stop KDRT. Sebenarnya ini kajian kitab ini ada di Masjid Imam Syafi'i Al-Hammad, Syekh Hamad Imam Syafi'i di Sukmajaya, Depok. Anak kaji rutin di hari Rabu pertama. Rabu pertama waktu duha seperti ini di Masjid Syekh Al-Hammad, Masjid Imam Syafi'i di Sukmajaya, Depok. Ya. Namun saya ingin di majelis ini, di masjid ini juga sedikit kita bahas bagian dari kitab ini yang sama-sama berkaitan dengan fikih keluarga. Jadi kita sampingkan sementara kitab Fiqhul Usrah dan kita membacakan kitab Stop KDRT versi terjemahan. Baik. Dikatakan di sini di antara bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri adalah menghalangi istri untuk memperoleh hak muasyarah. Menghalangi istri untuk memperoleh hak muasyarah. Muasyarah itu ada dua maksud. Muasyarah itu ada dua maksud. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukanlah wahai suami, lakukanlah muasyarah kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Muasyarah itu ada dua maksud. Imma makna umum, imma makna khusus. Muasyarah ada yang makna umum, ada yang makna khusus. Makna umum adalah mempergauli, makna khusus adalah menggauli. Itu muasyarah. Yang pertama adalah mempergauli, bergaul dengannya. Yang kedua adalah menggauli. Tentu antum paham maksud ana, ya. Mempergauli yaitu bergaul dengannya dengan baik, muda'abah, bercanda, bermesraan. Ini merupakan bentuk muasyarah dan ini berpahala. Dan ini berpahala. Namun bukan itu yang kita bahas sebenarnya. Yang kita bahas yang makna khusus yaitu menggauli, atau bahasa lainnya adalah jima'. Bahasa lainnya adalah jima'. Maka istri memiliki hak muasyarah. Ya, kita ada namanya nafkah zahir. Nafkah zahir itu adalah sandang pangan papan yang primer. Sandang pangan papan primer, ya. Nafkah zahir, sandang pangan papan primer. Adapun sandang yang bukan primer itu tidak wajib. Pangan yang bukan primer tidak wajib. Papan yang tidak primer tidak wajib. Contoh sandang yang tidak primer apa? Baju yang lebih dari cukup. Ya kan? Pangan yang tidak primer apa? Yaitu bakso kalau sore hari, iseng. Nah, itu nggak wajib untuk ditunaikan suami. Tapi makan siang, makan malam wajib. Kemudian papan yang tidak wajib apa? Seperti punya rumah kedua, rumah baru. Ya. Bukan buat pos 2, bukan. Maksudnya rumah baru yaitu sama buat istri satu juga, tetapi ini rumah kedua kita. Maka ini tidak wajib. Ya. Begitu. Yang wajib adalah yang mencukupinya. Yang wajib adalah yang mencukupinya. Ngontrak ataupun punya rumah, maka itu sudah merupakan bentuk menunaikan hak nafkah zahir. Oke. Kemudian nafkah batin itu masuk ke dalamnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Masuk ke dalam muasyarah bil ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik, ya, pergaulan yang baik dan menggauli dengan baik. Pergaulan yang baik dan menggauli dengan baik. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka ini mencakup apa? Pergaulan yang baik terhadap istri dan juga menggauli yang baik terhadap istri. Ya. Atau bahasa yang kedua ini bahasa hubungan intim kalau biasa, ya. Dan yang dibicarakan di sini adalah hak memenuhi hubungan seksual dan kebutuhan biologisnya yang telah Allah ciptakan padanya. Ya.
Sehingga di sini kebutuhan biologis yang telah Allah ciptakan padanya yaitu wanita normal yang masih suka laki-laki, afwan ya, nauzubillah min dzalik kalau ada yang seperti yang lebih dari itu, dan pria normal dalam artian bukan impoten. Ya. Maka di sini ada hak istri. Sehingga kalau misalnya tidak dipenuhi membuatnya rentan mendapatkan fitnah dalam agamanya dan menyebabkannya mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan. Ya, karena itu akan berpengaruh pada sikapnya, pada hatinya. Terutama kalau memang belum mencapai usia 40 tahun atau terutama libidonya masih ada. Ya. Belum menopause juga. Masih berluang untuk melakukan hubungan biologis. Dikatakan di sini salah satu tujuan utama sebuah pernikahan menurut syariat adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis istri yang normal dan menjaga serta membentengi kehormatannya. Ya, itu tujuan pernikahan, ikhwan. Ingat, tujuan pernikahan secara syar'i itu bukan supaya tidak ditanya lagi pas lebaran kapan nikah. Itu mah bukan syar'i tujuannya. Bukan termasuk tujuan pernikahan secara syar'i, yaitu supaya dikenal atau tambah gengsinya, bukan. Itu bukan tujuan. Itu bukan maqasid fin nikah. Bukan maksud dari nikah. Maksud dari nikah adalah mendulang pahala dengan menuntaskan kebutuhan biologis pada tempatnya dan juga pada nafkah. Mendulang pahala dari dua sisi, yaitu nafkah batin dan nafkah zahir. Itu. Maka seseorang yang memiliki harta yang banyak dan dia ngejomblo, itu khawatirnya dia tercela dalam syariat. Karena dia mampu untuk menikah, punya libido, punya keinginan hubungan biologis, tapi dia tidak nikah-nikah, maka ini tercela. Maka ini tercela. Karena nikah termasuk hal yang disunnahkan, bahkan kadang-kadang menjadi wajib, relatif menjadi wajib. Ya, jadi itu tujuannya dalam syariat. Jangan samakan dengan tujuan pernikahan orang-orang barat. Mereka itu sebelum nikah udah ngumpul duluan, udah cicip duluan. Kalau enak sesuai nikahin, kalau enggak ya enggak. Ini kepribinatangan sebagian dari mereka nih. Tapi kalau Islam enggak gitu. Islam nikah dulu. Ya, ini perbedaannya ya, beda yang jauh sekali. Namun dengan begitu, bagi orang barat, kita ini orang-orang Islam tidak menghormati wanita. Tidak menghormati wanita, melecehkan wanita, ya. Padahal sebaliknya. Baik, kemudian, namun jika cara halal untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah ditutup, bahkan cara yang mubah pun disumbat, maka boleh jadi seorang istri akan melirik hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekiranya bukan karena keimanan yang bersemayam di hati para wanita salihah, niscaya telingamu telah mendengar berbagai keanehan dan matamu telah melihat berbagai kejanggalan. Apabila sore tiba, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengambil kantung susunya, kemudian berjalan mengelilingi Madinah ketika beliau jadi khalifah. Ketika malam tiba, Umar bin Al-Khattab pun melakukan ronda malam sendirian. Itu Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba beliau melewati seorang perempuan di loteng rumahnya yang bertutur. Ada perempuan di loteng rumahnya, dia bertutur. Malam ini terasa amat panjang dan sisinya semakin gelap. Malam terasa amat panjang dan sisinya semakin gelap. Ngerti maksudnya? Yaitu malam tuh panjang, sisinya tuh semakin gelap, yaitu timur dan barat, selatan dan utara itu kok makin gelap. Artinya betul-betul gulita di mana-mana. Karena ketika itu kan nggak ada bangunan, dia di loteng melihat, wah sisinya makin gelap ini. Dan aku tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramaku. Jadi tidur sendirian. Ingat, perempuan yang pernah punya suami atau sedang punya suami, namun sudah lama tidak bersuami atau sudah lama tidak dilayani suami, maka itu beda dengan perempuan yang belum pernah punya suami rasanya. Betul nggak Pak?
Emang pernah ngerasain bapak-bapak? Ya, ibu-ibu yang ngerasain. Sebagian ibu-ibu ya. Iya, beda rasanya. Makanya umat sekalian, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Di antara syariat Allah adalah poligami, jemaah sekalian. Kalau orang-orang yang mungkin perempuan-perempuan menjanda pengen melakukan itu, maka jangan cegah, kecuali kalau laki-lakinya tidak baik. Ini sarahatan selalu Anda bilang gini, dan Anda tidak takut akan apapun selama ini kebenaran, jemaah sekalian. Maksudnya nggak takut misalnya umat ini Ustaz ngapa sih ngomong kayak gitu? Nggak apa-apa, karena ini syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Aku tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramaku. Demi Allah yang tiada Rabb selain Dia, tiada yang Rabb selain Dia. Sekiranya bukan karena mengharap wajah Allah, niscaya semua sisi ranjang ini telah bergetar. Namun perasaan takutku pada Rabbku, juga perasaan malu serta hormatku kepada suamiku, dia itu telah melindungiku dari perbuatan yang menodai. Artinya dia punya suami. Dia punya suami. Ya, tetapi ada apa dengan suaminya kok seperti ini istrinya gitu loh. Ya, kok berkeluh seperti ini. Dan ini perempuan ini tidak tahu kalau Umar bin Al-Khattab ngedengerin syairnya dia. Lihat, perempuan zaman dulu berkeluh kesah aja pakai syair. Ya, Masya Allah. Setelah mendengar ucapan wanita tersebut, Umar bertanya kepada orang-orang tentang suaminya. Ini suami siapa sih? Mana suaminya? Akhirnya ia memperoleh jawaban bahwa suaminya itu tentara, diutus bersama pasukan ini dan itu. Umar pun sebagai khalifah segera mengutus seseorang untuk menemui komandan pasukan tersebut agar membebaskan Fulan bin Fulan, yaitu suaminya perempuan tadi, bebaskan dari tugasnya, disuruh oleh Umar bin Khattab. Setelah itu Umar pulang, ini lihat, disuruh bebas tugas si Fulan ini, bebas tugas. Yang ini presiden, yang memberikan mandat presiden kepada para tentara. Itu komandannya siapa? Tolong Fulan keluarin dulu, suruh pulang. Ini menunjukkan perhatian Umar bin Khattab, membela istri lebih dari membela negara. Bayangkan coba. Sementara orang-orang barat bilang Islam itu tidak menghargai perempuan. Ini lihat. Ya. Tidak menghargai perempuan. Diliburin sama Umar bin Khattab, bayangkan. Iya. Perhatiannya Umar. Lihat tuduhan-tuduhan orang barat ke kita. Lihat Nabi Muhammad SAW maksudnya dijuluki dengan macam-macam. Dijuluki agama kita dengan agama isi seks aja gitu. Ya Allah. Ya. Agama isi selangkangan, paha dan seterusnya. Itu yang mereka tudingkan kepada agama kita. Makanya kita mengajarkan hal-hal ini jemaah sekalian, fikih semacam ini supaya paham, orang-orang paham. Karena sebagian dari yang melecehkan agama kita adalah orang Islam juga, itu masalahnya, muskilah. Ya, lihat di sini di libur bebas tugas untuk apa? Layani istri kamu. Masya Allah. Layani istri kamu itu padahal orang ini dinas loh, padahal bukan yang tiap hari pulang pergi, sore pagi kerja, sore pulang. Bukan gitu. Kalau itu parah banget itu orang. Udah tiap hari ketemu istri tapi nggak diapa-apain. Ya. Nah setelah itu Umar pun pulang menemui Hafsah. Siapa Hafsah jemaah? Hafsah itu siapanya? Putrinya Umar bin Khattab. Dan bertanya, wahai putriku, berapa lama seorang istri bisa bersabar ditinggal suaminya? Ya. Ibu-ibu, berapa lama bu? Hah? Kalau saya mah sehari ditinggal nggak sabar saya. Nggak, kalau ibu-ibu berapa? Nggak, ke mas-mas juga, bapak-bapak di sini juga ya. Sehari ditinggal langsung ditelepon. Bukan karena nggak sabar, karena curiga. Beda kan, karena sabar, karena nggak sabar dengan karena curiga, beda. Berapa bu? Bapak? 6 bulan. 6 bulan baru nggak sabar. Sebelumnya masih bisa bersabar pak. Masya Allah. Bener gak ibu-ibu? 6 bulan itu suaminya dinas ke Kuwait 6 bulan.
Apakah bisa sabar? Di sini kalau kata Hafsah 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, dan memasuki bulan keempat kesabarannya mulai hilang. Apakah ini memang berlaku untuk wanita Arab atau enggak, atau semua wanita, Anda enggak tahu. Tetapi anggaplah standarnya 4 bulan. Maka berdasarkan hal ini, maka Umar menetapkan batas tersebut sebagai masa lamanya bertugas bagi seorang prajurit dalam pasukannya. Dinas ketentaraan maksimal 3 bulan atau 4 bulan, nggak boleh lebih, harus pulang semua. Yang udah 4 bulan harus pulang. Layani istrinya itu. Masya Allah, itu lihat tuh sangat menghargai jemaah sekalian. Sangat menghargai. Seorang suami yang normal tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi istrinya memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis dan menyalurkan libidonya. Suami yang normal maksudnya imma masih suka dengan perempuan, normal, atau imma poten, bukan impoten, normal. Itu jangan halangi istrinya memperoleh kebutuhan biologisnya. Alasan apapun yang dikemukakannya dalam masalah ini tidak dapat diterima, baik alasan tersebut disebabkan oleh pemahaman agama yang keliru atau karena alasan zuhud terhadap kenikmatan dunia. Kata mereka, saya zuhud, saya punya istri tapi nggak saya apa-apain. Ini bukan zuhud, ya, ini bukan zuhud. Atau pemahaman agama yang keliru, ya. Atau karena alasan menghukum istrinya guna mendidiknya, nggak diapa-apain istrinya. Saya hukum dia dengan tidak saya apa-apain supaya mendidik dia supaya sabar. Nggak bisa begitu, ya. Atau kadang-kadang ada alasan begini, jangan lakukan setiap hari, lakukanlah sepekan sekali, lakukan dan diatur seperti itu supaya, mohon maaf, akramakumullah, karena kalau sering-sering nanti air maninya itu terlalu encer atau terlalu cair atau gimana dan seterusnya, ya. Enggak seperti itu. Kata Nabi SAW, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Antum jangan dengerin yang seperti ini, Pak. Kadang ada yang seperti itu, ada. Nanti udah jangan masih encer nih, nanti besok-besok aja kapan biar lebih kental dan seterusnya. Afwan, ini pembahasan lebih ke agama, ikhwan. Makanya di masjid kita bicara seperti ini. Kalau untuk agama bukan untuk candaan, enggak masalah insyaallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian untuk cocok tanam. Fa'tu, ini perintah dari Allah. Fa'tu harthakum, datangilah ladang kalian itu anna syi'tum, bagaimanapun kalian pengen. Memang ayat ini turun disebabkan khurafat yang ada pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu mereka menganggap bahwasanya menggauli istri dengan pose dari belakang, mohon maaf, itu kalau nanti lahiran gara-gara itu, maka pasti anaknya bakal juling. Anaknya bakal juling gitu, matanya juling gitu gara-gara. Ya kesian dong kalau anak ntar ngebrojol anaknya juling. Wah, pasti nih dulu dengan gaya seperti itu nih. Ya, itu Yahudi kayak gitu. Maka Allah katakan, fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah istri kamu, terserah kamu. Di sini Allah memerintahkan dikaitkan dengan syi'tum, terserah kalian. Tidak ada aturan khusus dalam masalah berapa kali seminggu, berapa kali sebulan. Itu bebas. Selama itu istri kalian bebas, asal jangan pas lagi haid atau nifas. Terserah, ya terserah. Jangan dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Kemudian ada yang tidak melakukannya, ada yang meninggalkan hal tersebut atau meninggalkan penyaluran kebutuhan libido istrinya karena alasan meninggalkannya dalam waktu yang lama untuk mencari rizki. Ini juga salah, ikhwan. Ya, ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Pada asalnya ini tidak benar. Apapun alasannya itu, ikhwan.
Kalau waktu yang lama tersebut istri nggak tahan 4 bulan dan lebih, maka suami ini zalim. Suami ini zalim. Usahakan jangan lebih dari 4 bulan. Ada ketemu seorang ustaz, masya Allah, yang bekerja sebagai mutawif di umrah di kemarin ketemu di Madinah atau di Mekah, lupa. Dan masya Allah beliau ajaibnya memiliki istri 3. Memiliki istri 3. Ajaban, masya Allah, tabarakallah. Dan 1 istri di Saudi, 1 istri di Bogor, 1 istri di Kalimantan. Ya saham, oke, masya Allah, tabarakallah. Tetapi kita yang mungkin masih terlalu cilik logikanya, itu bagaimana bisa berbuat adil? Jangan pernah mengatakan bahwasanya al-adl baina zaujat, adil antar para istri yang dimiliki itu hanya nafkah duit saja. La. Ini juga harus memiliki keadilan dalam artian masing-masing juga diperlakukan, masing-masing juga digauli. Sekarang kalau misalnya di Saudi 6 bulan, di Kalimantan berapa? Di Bogor berapa? Dan bagaimana 6 bulan Saudi? Rihla kemudian pindah safar ke Kalimantan 6 bulan. Kayak ini 6 bulan, masya Allah, masya Allah. Atau mungkin per pekan, sepekan di Saudi, sepekan di Kalimantan, sepekan di Bogor, sepekan lagi ke Saudi. Jadi dalam sebulan itu, masya Allah. Itu duit, dari mana duitnya? Ya kan? Ya, coba. Dan itu ternyata nggak gitu. Berbulan-bulan di sini. Ya kawan, memang kuantiti jima dalam masalah ini tidak wajib sama. Jadi ini untuk faham aja, untuk faham. Prakteknya wallahu alam lah. Kuantiti jima antar baina zaujat, antar para istri tidak wajib sama. Tapi kalau kita lihat para salaf, saking mereka berusaha untuk berbuat adil, mohon maaf, antar istri disamakan jumlah jimaknya dan rutinannya. Itu para salaf kita itu. Memang tidak wajib. Bahkan ada beberapa salaf sampai qublah mencium pun dihitung. Itu saking mereka khawatirnya jangan sampai tidak berbuat adil, padahal itu tidak wajib. Ya, begitu. Lah terus yang kayak gini ditinggal lama, duitnya ngalir memang, tapi tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, tidak. Tapi Ustaz mungkin ada jawabannya. Tapi Ustaz mungkin perempuannya ridho. Oke, kalau ridho lah, alhamdulillah. Tapi dari 1 juta perempuan, siapa yang ridho kayak gitu? Berapa banyak? Itu kalau bener lo ridho ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak ngurusin keluarga orang. Cuman ketika mendapatkan kisah seperti ini bukan misali, ini bukan contoh teladan, sehingga tidak boleh kita jadikan hujah untuk kita lakukan seperti itu juga. Jangan ya, zalim nanti. Ya, meninggalkannya dalam waktu yang lama untuk mencari rezeki, padahal sang istri tidak bisa mengamankan dirinya dari fitnah, dan ada dugaan kuat bahwa ia tidak akan mampu bersabar menanti suaminya atau berbagai alasan lainnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abdullah, aku mendapat kabar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk." Masya Allah. Siang puasa, malamnya sholat malam semalaman. Maka kata Abdullah bin Amr, "Benar wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah apa? "Fala taf'al." Jangan kayak gitu. Sum wa aftir. Puasalah kamu, namun juga harus berbuka. Jangan setiap hari puasa, kecuali Ramadan. Wa qum wa nam. Tidurlah, salatlah malam, namun tidur juga dong kamu. Istirahat. Fa inna li jasadika. Ada 3 di sini. Kenapa Rasulullah SAW larang
Abdullah bin Amr siang selalu puasa, malam selalu qiyamul lail sampai subuh. Jangan kayak gitu. Kenapa ya Rasulullah? Ada 3 hal. Fa inna li jasadika 'alaika haqqa. Pertama, tubuhmu memiliki hak. Jasadmu ini punya hak istirahat, hak makan minum. Wa inna li'ainika 'alaika haqqa. Kedua matamu juga punya hak. Kedua matamu juga punya hak untuk merem. Dan yang terakhir, wa inna li zaujika 'alaika haqqa. Dan istrimu juga memiliki haknya. Jadi jangan berpikir bahwasanya untuk menjadi soleh itu setiap hari puasa siangnya, malamnya, setiap hari, setiap malam tahajud sampai subuh. Bagi orang jahil ini kelihatannya ya soleh. Itu buktinya Abdullah bin Amr. Tapi bagi Rasulullah ini bukan soleh. Karena yang seperti ini melakukan ibadah sampai menelantarkan 3 hak. Hak tubuh, hak mata, dan hak istri, hak pasangan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan ada seorang istri. Ini istrinya Uthman bin Ma'dhun, namanya Khawlah. Ada Khawlah. Khawlah ini istrinya Uthman bin Ma'dhun radhiyallahu anhuma. Khawlah ini datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan lusuh. Jadi Khawlah ini datang pakaiannya lusuh. Ya. Aisyah pun bertanya kepadanya, "Kamu kenapa? Kok pakaian kamu lusuh?" Ingat ya, dahulu di zaman sahabat, di zaman Nabi, kalau perempuan pakaian lusuh itu tandanya beda. Kalau di kita pakaiannya lusuh itu, kalau perempuan pakaian lusuh itu ya mungkin karena apa ya? Kalau perempuan pakai lusuh karena apa, Pak? Karena malas nyetrika. Ya, gitu ya. Atau dulu laki-laki ini kalau misalnya pakaiannya lipetannya masih belum dilipat apa ya? Apa? Keluar ke kantor pergi kerja agak lecek sedikit, orang bakal bilang, wah ini pasti bujangan. Paham gak maksudnya? Gak ada yang ngurus. Tapi kalau bapak-bapak yang pakai bagus necis habis setrika gitu, wah ini pasti punya istri gitu loh. Ya. Nah kayak gitu modelnya. Jadi kamu kenapa? Kok pakaianmu kayak gini, lusuh kayak gini? Maka kata Khawlah, suamiku mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Silakan dipikirkan. Apa korelasi si Khawlah, sang Khawlah radhiyallahu anha? Korelasinya beliau keluar rumah pakaiannya lusuh dengan suaminya yaitu Uthman bin Ma'dhun yang kalau malam selalu qiyamul lail sampai suntuk dan paginya puasa. Silakan. Korelasinya apa coba? Fadhal, tunjuk tangan Pak. Anak pengen jawaban dari antum. Ayo, masa nak tunjuk sih? Antum, mana tunjuk aja. Antum aja, panitia aja. Gak enak kan tunjuk pengunjung, panitia aja. Enggak diperhatikan suaminya. Kamu ini pakaiannya jadi lusuh. Emang kok bisa kayak gitu, kenapa? Enggak bingung juga. Bingung karena antum selalu setia mas istri antum ya. Jadi bingung, enggak pernah ngelihat istri antum seperti itu ya. Enggak kebayang ya. Karena sang Khawlah ini tidak punya objek caper. Ngerti ya? Tidak punya objek cari perhatian. Dia mau cari perhatian sama siapa? Sementara suami sibuk dengan ibadahnya. Ya udah dia nggak urus. Mohon maaf. Sebagian janda dulu ketika masih punya suami cantik dan masya Allah, tapi ketika sudah menjanda karena udah nggak sama siapa-siapa, ya udah nggak ngurus. Sikat gigi juga nggak tahu kapan, mandi juga semaunya. Pas ditanya, kamu kok kenapa bau banget pas kerjaan?
Ya saya kan janda. Ya nggak gitu juga. Kenapa? Ya saya mau glowingin muka. Siapa yang mau? Mas saya nggak ada, salurannya nggak ada, mau sama siapa? Itu maksudnya. Jadi nggak ada objek cari perhatian. Makanya udah lusuh kayak gitu. Maka ketika Khawlah berkata, suamiku mengerjakan salat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Tiba-tiba Nabi SAW masuk dan kemudian masuk ke rumah, karena ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang perempuan bertamu ke rumah temannya yang perempuan. Boleh, walaupun temannya itu adalah istri ustadz kalau zaman sekarang. Kalau ini kan zaman Nabi, istrinya Nabi SAW, yaitu Khawlah datang ke rumahnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Boleh, nggak masalah. Ya. Apalagi kalau ada manfaat di situ, misalnya minta petunjuk atau minta ilmu dan semisal, boleh. Maka tiba-tiba Nabi SAW masuk dan Aisyah langsung menceritakan keluhan wanita tersebut. Ini juga faedah bolehnya seorang istrinya seorang alim untuk menceritakan keadaan rumah tangga temannya jika memang dirasa suaminya ini bisa memberikan solusi. Adapun kalau misalnya suaminya bukan orang berilmu atau mungkin berilmu tapi nggak bisa memberikan solusi, maka si istri nggak boleh cerita tentang rumah tangga orang lain. Nggak boleh. Ya. Jadi ini kan Rasulullah SAW ya, bisa memberikan solusi insyaallah. Maka mendengar hal tersebut, Nabi SAW menemui Utsman bin Mad'un. Ini juga menunjukkan pentingnya tabayyun. Datengin si suami, bener gak nih kamu kayak gini? Atau ngomong langsung sama suaminya. Dan itu boleh. Tapi ini posisinya adalah seorang yang alim berilmu. Kalau posisi sama, kadang-kadang gak diterima gitu loh. Contoh saja, dan saya nggak mau kayak gini. Misal ada ummahat yang bilang ke istri saya atau ke anak langsung, Ustaz, afwan, suami saya begini. Terus saya bilang, coba bu, suami ibu mana? Itu pak Ustaz lagi duduk di kajian dekat jendela. Ya, mohon maaf, nggak, contoh aja, ya, bukan antum, bukan dekat jendela. Ya, itu dia pak Ustaz, itu yang jenggotnya seperti itu, baju itu, oh itu. Afwan pak, Anda dapat laporan nih pak, maaf nih dari istri antum, ini boleh, ini kan pengen cari solusi. Katanya antum begini pak ya, begini pak, nasihat saya adalah begini. Itu boleh, selama memang yang menasihatinya orang yang berilmu dan faham gitu. Dan tabayun juga, apa benar kayak gini-gini, jangan-jangan dari satu sisi aja. Benar nggak kayak gini? Oh benar Ustaz. Ya udah, ini nasihatnya. Dan nggak layak kemudian Ustaz nggak usah ngatur-ngatur keluarga saya lah. Nggak gitu. Rasulullah SAW katakan itu kepada Utsman bin Mad'un, ya Utsman, inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Wahai Utsman, sesungguhnya kehidupan seperti rahib itu tidak diwajibkan, tidak dicatatkan, tidak disyaratkan untuk kita. Jangan hidup seperti rahib, yaitu memutuskan libido. Dan syahwat kepada lawan jenis diputuskan sama sekali sehingga menjadi rahib. Nggak ada di masa Rasulullah SAW. Sekarang nggak ada seperti itu. Nggak boleh seperti itu juga. Malah justru Rasul mengajak nikah, menganjurkan nikah. Tidakkah aku sudah cukup menjadi teladan bagimu? Itu Rasulullah SAW. Teladan bagimu itu Rasulullah SAW. Teladannya para sahabat Rasulullah, teladannya umat Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Maka kalau misalnya Rasulullah SAW melakukan A, kita lakukan A, bagus. Kecuali kalau ada pembatasannya. Seperti Rasulullah SAW punya istri dalam satu keadaan sekaligus 9 ketika itu. Maka kita boleh nggak? Nggak boleh. Loh kenapa? Karena dibatasi paling maksimal kita 4. Syubhat sebagian orang muslim, syubhat sebagian orang muslim, ini Anda bilang bukan syubhat dari orang kafir, syubhat sebagian orang muslim berkaitan dengan ta'addud dan poligami adalah apa? Ketika kita bilang Rasulullah kan
berpoligami, beliau Masya Allah punya istri sekian-sekian. Subhatnya adalah itu Rasulullah, bukan umatnya. Umatnya nggak bisa. Kalau Rasulullah ya, ini subhatnya kayak gitu. Kita jawab dengan hadis ini. Kata Rasulullah, afama laka fiyya uswah, bukankah aku sudah cukup menjadi teladan bagimu? Apa artinya? Ya ikutin teladannya Rasulullah SAW. Kalau memang mampu, maka jangan kita nafikan dengan alasan itu kan Rasulullah. Rasulullah emang adil, kita enggak, kita manusia biasa, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa kayak Rasulullah. Lalu apa fungsi hadis ini? Ya. Kemudian berikutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling takut pada Allah dan yang paling menjaga hukum-hukumnya di antara kalian. Ini kata Rasulullah SAW berkata kepada Utsman bin Maz'un, yang mana beliau radhiyallahu anha tidak atau kurang menunaikan hak istrinya dalam masalah hubungan biologis. Tuh lihat, diperhatikan oleh Rasulullah SAW, ditegur. Ini bukan masalah kepo, bukan masalah campur urusan dengan urusan rumah tangga orang, bukan masalah ini. Seorang alim, seorang penasehat, seorang murabbi, yaitu Rasulullah SAW. Begitu juga kalau seorang ustaz atau dai atau yang nasihatin seorang jemaah atau bapak-bapak, Pak, tunaikanlah harga diri atau tunaikanlah kebutuhan istri antum dan masalah ini. Ini bukan aib, maksudnya menasihati hal ini bukan aib. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Sur duduk bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mendadak muncul seorang perempuan sambil berucap, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih utama daripada suamiku. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, suamiku itu mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Faham gak maksudnya, ikhwan? Jadi ada seorang tabi'in namanya Ka'ab. Seorang tabi'in namanya Ka'ab. Itu duduk bersama Umar bin Khattab, presiden sekali. Lagi duduk berdua atau sama beberapa sahabat atau tabi'in lainnya. Ketika lagi berduduk, tiba-tiba ada perempuan mengucapkan, wahai Umar, Amirul Mukminin, suamiku itu orang yang paling baik. Maksudnya paling baik ini paling baik ibadahnya. Demi Allah, suamiku itu siangnya puasa terus, malamnya tahajud terus. Umar bin Al-Khattab ini belum membaca isyarat dari perempuan itu. Umar bin Al-Khattab ini memandang dari kacamata ibadah. Oke? Bukan memandang dari maksud dari perempuan itu. Maka apa kata Umar? Mendengar ucapan wanita itu, Umar pun mendoakan ampunan untuknya dan memuji laki-laki itu. Masya Allah, suamimu Masya Allah saleh. Ya. Apa ini? Waktu suruh? Hah? Masih lama, sejam insya Allah. Sedangkan si wanita itu pun merasa malu dan beranjak pulang. Ngerti gak maksudnya jemaah? Hah? Jadi Umar duduk sama Ka'ab nih. Tiba-tiba perempuan datang. Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu orang yang paling utama. Wallahi ya Amirul Mukminin, sepanjang malam itu suamiku selalu sholat dan siangnya selalu puasa. Kalau antum pandang dengan kacamata ibadah, ini baru suami mantap, gitu kan? Tapi enggak. Coba antum pandang dari isyaratnya si perempuan ini. Ada maksud di balik itu gitu loh. Ini termasuk golongan perempuan yang curhat secara nggak langsung. Yang seperti ini harus kita cerdas-cerdasan gitu loh, menangkap maksudnya gitu loh. Tapi bukan berarti Umar tidak cerdas, karena beliau pemimpin udah banyak pikiran gitu loh. Maka pikirannya yang lempeng-lempeng aja, nggak dengan isyarat seperti itu. Maka ketika Umar malah justru tidak sesuai harapan, malah justru Masya Allah, semoga Allah ampuni suami kamu, itu suami Masya Allah, itu emang ibadahnya luar biasa. Ini kan gak sesuai dengan yang diinginkan oleh perempuan itu. Maka perempuan itu pun malu
dan pulang. Iyalah, malu dan pulang karena maksudnya dia itu nggak ketangkep gitu loh. Ya udahlah, malulah. Tapi Ka'ab bertanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah penampilan wanita itu menunjukkan bahwa ia telah disia-siakan suaminya? Nah itu. Ka'ab ini melihat qarinah, indikasi. Jadi perempuan itu ngomong seperti itu, terus pakaiannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya, mohon maaf, perempuan yang tidak dinafkahi batin itu juga bisa tercermin di lisannya, sikapnya, pakaiannya, dan mungkin raut mukanya ketika keluar. Wahai Amirul Mukminin, apa engkau enggak ngelihat penampilan wanita itu tadi menunjukkan ia telah disia-siakan suaminya kayaknya? Karena sebenarnya ia menyampaikan keluhannya kepadamu, bukan sedang membanggakan suaminya, bukan. Itu mengeluh tadi. Maka Umar berkata kepada Ka'ab, Masya Allah, baru paham mana. Coba, wahai Ka'ab, kamu tolong selesaikan permasalahan perempuan tadi dengan suaminya, sebab kamu paham nih yang kayak gini. Kamu memahami apa yang tidak aku pahami. Tapi Ka'ab kemudian punya tafsiran lain. Menurutku sepertinya wanita tadi itu merupakan istri yang keempat, wahai Umar. Maka aku mengambil keputusan 3 hari 3 malam bagi suaminya untuk beribadah dan 1 hari 1 malam untuk istri keempatnya. Umar berkata, demi Allah, pendapatmu yang pertama tadi itu lebih menakjubkan daripada yang kedua. Ya. Pergilah kamu ke Basrah sebagai qadhi bagi penduduknya, yaitu sebagai amir qadhi bagi penduduknya. Sebaik-baik hakim adalah kamu, wahai Ka'ab. Di sini ada pelajaran, ya, ada pelajaran bahwasanya ini lihat pelajarannya. Umar melantik Ka'ab sebagai qadhi. Qadhi itu hakim, kalau bahasa sekarang hakim. Hakim, ya. Beda dengan presiden. Qadhi di sini maksudnya adalah hakim. Nah, dilantik menjadi hakim, di antara sebabnya adalah Ka'ab itu bisa paham indikator yang terwujud pada pakaiannya seorang perempuan, menunjukkan dan kalimatnya menunjukkan dia disia-siakan suaminya. Kau lihat, ya, indikator dari Umar, penyebab Umar melantiknya menjadi qadhi. Karena ini Ka'ab ini bisa memperhatikan masalah-masalah keluarga. Iya. Tidak ada cara hidup seperti rahib dalam Islam, membujang dengan cara yang tercela, dilarang dalam Islam dan pelakunya ditolak. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah SAW menolak tindakan Uthman bin Mad'un yang punya istri tapi membujang. Punya istri tapi membujang, artinya punya istri tapi tidak diapa-apain. Sekiranya beliau mengizinkan hal itu kepada kami, niscaya kami telah mengebiri kemaluan kami. Saking pengennya para sahabat ibadah, tapi ternyata ibadah mah ibadah hablum minallah, tetapi tunaikan juga perkara ini. Islam tidak datang untuk membunuh naluri biologis dan menghilangkan syahwat manusia, melainkan mengarahkannya dan cara penyalurannya. Sebagai buktinya adalah sabda Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan seorang dari kalian terdapat sedekah. Jadi itu sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia menceritakan, beberapa orang sahabat Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya pergi membawa banyak pahala, padahal mereka salat sebagaimana kami salat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Hanya saja mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka kata Rasulullah SAW, bukankah Allah juga telah memberikan sesuatu kepada kalian yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah itu sedekah, takbir Allahu Akbar itu sedekah, tahlil la ilaha illallah itu sedekah, tahmid alhamdulillah itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah, dan wa fi bud'i ahadikum sadaqah,
dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi istrinya akan mendapatkan pahala? Beliau bertanya balik, bagaimana pendapat kalian wahai sahabatku, bila ia menyalurkannya kepada yang haram, bukankah ia dosa? Benar ya Rasulullah. Begitu pula jika ia menyalurkannya kepada yang halal, ia akan dapat pahala. Itu Islam tuh kayak gitu. Islam tuh seperti itu. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dzar, laka fi jima'i zaujatika ajrun, kamu mendapatkan pahala saat menjima' istrimu. Pahala, ya, dapat pahala. Maka ditanya Rasulullah, wa fi syahwatin yakunu ajr, apakah mungkin menyalurkan syahwat pun memperoleh pahala? Jawabannya na'am, iya. Ternyata Nabi SAW dan Islam ini menganggap bahwasanya menggauli yang halal termasuk amalan saleh. Maka pria yang saleh ketika selagi masih mampu, dia yang menggauli istrinya, sehingga pelakunya dia mendapatkan pahala. Renungkan. Mungkin ini membuat orang-orang kafir tercengang. Ajaib, masa menyetubuhi istri dapat pahala? Iya. Oleh karena itu mereka ngejekin agama kita. Lu agama seksual, kata mereka. Masa gaulin istri dapat pahala? Emang pikirannya kok kesana mulu gitu, kata mereka. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cuma ikhwan, di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan. Yang disyariatkan itu menggauli istri, melakukan hubungan seksual semampunya. Ini agak lebih detail dan mohon maaf ini mungkin pembahasan yang terlalu intim, tetapi perlu saya bahas. Yaitu apakah lazim dan kita dibebani dengan mengharuskan sampai level, mohon maaf, orgasme untuk istri. Ya, ini harap dipahami baik-baik, karena tidak sedikit orang yang kurang memahami ini. Tersebar pemahaman bahwasanya kalau seorang suami suami belum mendapatkan pernyataan dari istri sudah keluar, maksudnya sudah orgasme, berarti suami ini belum memenuhi hak istrinya. Maka kita katakan dalam syariat Islam wallahu alam tidak sedetail itu dalam pengewajiban. Kita diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Betul, perempuan butuh untuk sampai klimaks, orgasme dan semisal. Tetapi kita katakan untuk lebih detail ke sini, Islam itu tidak membatasi. Al-muhim kalau istrinya itu sudah senang dengan kelakuan dan pelayanan suaminya, maka itu sudah cukup. Adapun yang mengharuskan harus orgasme kau bisa berkali-kali, itu semua adalah iklan obat kuat. Ya, itu dalil iklan obat, madhab pedagang atau reseller obat kuat. Adapun secara syariat tidak harus sebegitunya. Wah, kalau misalnya antum mohon maaf, belum bisa membuat istri antum kelepek-kelepek sampai 3 kali orgasme semalam, berarti antum belum berbakti sama istrinya. Kata siapa? Bisa sampai sedetail itu antum ngomong? Maksudnya dia ngomong kayak gitu. Ini urusan privasi. Yang itu
Antar keluarga berbeda-beda, antar fisik beda-beda. Ada perempuan yang mohon maaf, ana gak ngajarin bapak-bapak dan ibu-ibu, antum tentu lebih paham dan lebih senior daripada ana. Ada perempuan yang dia nggak tahu udah orgasme apa enggak, ada yang kayak gitu. Ada yang perempuan yang dia udah terjadi ejakulasi tapi dia ngiranya itu bukan ejakulasi. Ada yang kayak gitu. Ada yang perempuan yang kerasa keluar sesuatu, ada, dan ada yang tidak. Semua itu beda. Barometernya apa terus membuat yang penting istri ini merasa senang, merasa puas dengan perbuatan suaminya. Itu barometer, bukan barometer pokoknya harus orgasme 3 kali minimal, harus 4 kali, harus bisa sejam baru disebut ini. Enggak harus gitu, wahai Pak Bambang, enggak harus kayak gitu. Ya. Jangan sampai kita menstigmakan untuk sebagian pria itu harus seperti itu. Enggak disebutkan dalam hadis harus 1 jam. Kalau setengah jam doang berarti masih loyo. Enggak ada barometer kayak gitu. Pokoknya apa yang membuat istri antum senang dengan perlakuan antum dalam masalah ini, itu sudah insya Allah sudah bara'atul zimmah. Beban antum lepas. Alhamdulillah. Antum cukup tanyakan kepada, kamu seneng gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Gak harus ditanya udah berapa kali ini. Gak harus detail itu biarlah. Habis itu diceritakan kadang-kadang ke orang, ini gak boleh. Ini salah satu kesalahan sebagian dari reseller obat kuat. Ditanya kemudian, setelah minum obat kami berapa kali Pak? Wah Masya Allah saya gini diceritakan. Masya Allah. Ini habis itu dipajang chattingannya di media sosial. Nggak boleh. Tapi kan saat ini kan marketing. Iya justru nggak boleh, nggak layak. Urusan pribadi, urusan intim seperti ini udah biarkan mereka. Udah jangan. Kalau misalnya antum ikut program seperti itu Pak, ya fadl, gak haram, tafadhol. Program seperti itu kemudian ditanya oleh resellernya atau oleh ownernya atau gimana ini, antum jawab aja wallahu alam, gitu aja. Jangan jawab detail. Oh Masya Allah istri saya gini-gini, bahagia istri sampai gini-gini. Akhirnya sampai diceritain, kok kamu kayak gini ya Mas ya, kayak gini. Gak usah kayak gitu apa. Kemudian abis itu di screenshot, disebar. Ya ikhwan, nggak usah kayak gitu. Tapi apa hukumnya memperbaiki memperbaiki apa ya? Enaknya apa bahasanya? Memperbaiki, coba berikan saya ide. Memperbaiki apa ikhwan? Memperbaiki kerusakan bukan apa? Kualitas. Apa hukumnya memperbaiki atau memperbagus kualitas dalam ini dengan cara minum obat atau dengan minyak-minyak tertentu atau dengan senam tertentu atau cairan tertentu sehingga mohon maaf bisa mengubah bentuk nggak usah disebut lebih rinci ya, udahlah. Nah, apa hukumnya? Apakah itu termasuk mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya adalah ada beberapa anggota tubuh yang kalau antum ubah termasuk mengubah ciptaan Allah dan ada yang tidak. Adapun untuk kemaluan maka tidak, insyaallah nggak masalah. Apalagi tujuannya maslahatnya adalah memperbagus hubungan seksual, maka itu nggak masalah. Selama tidak ada madharat untuk salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Mohon maaf, ada yang namanya biji gotri atau semisalnya. Ya dimasukkan ke kemaluan kemudian al-muhim, silakan cari sendiri yang itu memadaratkan kemaluan istri. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Kalau bermadarat tidak boleh. Berarti ini adalah sedekah.
dan ini berpahala. Kemudian dari Abu Kabsyah Al-Anmari, tolong yang ada pertanyaan segera ya, kalau ummahat ada pertanyaan segera di kertas. Ia menuturkan, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba suatu ketika ini Rasulullah lagi duduk ngobrol sama sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah langsung masuk ke rumah, cepat-cepat masuk ke rumah. Selang beberapa waktu kemudian beliau keluar lagi dalam keadaan sudah mandi. Karena mungkin di zaman itu orang yang baru mandi cepat kelihatan gitu loh. Kelihatan baru mandi karena beda. Tadi kelihatannya rambutnya belum basah, kok sekarang udah pada basah. Ya. Maka kami bersama, ya Rasulullah, apakah yang telah terjadi? Apakah telah terjadi sesuatu? Kok kelihatannya baru mandi gitu? Ada apa? Ajal, iya. Marrat bi fulanah fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Ya. Si fulanah berjalan melewatiku, lalu muncullah di benakku keinginan syahwat terhadap perempuan. Rasulullah tuh. Ya. Tadi pas jalan sedikit terus berpapasan sama fulanah dan tiba-tiba terfikirkan untuk gejolak perempuan, syahwat kepada perempuan itu. Maka aku pun mendatangi salah satu istriku dan menyalurkannya. Begitu pula yang harus, kata Nabi SAW, fakadzalika faf'alu. Begitu pula kalian wahai umatku, begitu pula kalian. Itu yang harus kalian lakukan. Fa innahu min amathili a'malikum ityanul halal. Karena di antara amal kalian yang paling baik adalah menggauli yang halal. Rasulullah SAW aja yang maksum dari dosa besar, beliau memiliki syahwat. Ada perempuan yang lewat dan beliau seperti kepikiran untuk libidonya kemudian meninggi dan langsung cari istrinya. Makanya repot kalau kita itu terlalu jauh dari istri ya. Ya agak repot mau. Agak uring-uringan kadang-kadang. Nah, zaman sekarang gimana? Jemaah? Ketika setiap hari kita ngantor, bukan lagi lewat. Bukan lewat berpapasan lewat sekali doang. Kemana-mana, semua arah mata angin perempuan semua isinya. Pergi perempuan, pulang naik busway perempuan semua. Jumhurnya perempuan. Naik komuter lain banyak perempuan semua. Itu kalau enggak kepikiran ya, imma enggak normal, imma normal tapi salurannya enggak tahu kemana. Kalau enggak ke istri, begitu. Maka lihat ya, ini ibadah ini mas sekalian, ini ibadah. Maka perbaikilah hubungan antara kita dengan istri-istri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hubungan kita dengan keluarga kita dan istri-istri kita itu langgeng dan membawa diri kita dan mereka semua ke jannah, sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan dunia dan akhirat kita dengan amal saleh. Taib, untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada bapak-bapak mungkin mau nanya langsung mungkin. Bapak-bapak, tafadhol. Ya, syukur. Bapak-bapak, kalau ada mau nanya langsung bisa langsung aja kalau bapak-bapak. Karena langsung kedengeran dan kelihatan. Ayo tutup. Baik, pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya, ada seorang bapak nasihatin anaknya diajakin kajian, diajakin kebenaran, tetapi nggak mau, malah ngelawan terus.
didiemin sama bapaknya, tapi ibunya nggak nasihatin anaknya, gimana hukumnya Ustaz? Baik, hukumnya jangan didiemin dalam artian tetap nasihati dia di waktu yang pas, ya, di waktu yang pas. Jangan didiemin dengan tidak mengajak bicara sama sekali atau tidak menasihatinya sampai kapanpun, jangan. Karena itu bukan termasuk keberhasilan dalam dakwah, bukan termasuk istiqamah dalam dakwah, melainkan tetap nasihati pada waktu yang tepat. Ibunya juga berkewajiban menasihati. Ingat, yang berkewajiban di sini ayah dan ibunya mengingatkan, menasihati. Kewajibannya hanya menyampaikan. Kalau sudah besar, kewajibannya hanya menyampaikan. Adapun dia mengikuti, itu bukan kewajiban ayah dan ibunya. Karena hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Dia ikut atau enggak, itu serahkan kepada Allah. Kita hanya menyampaikan. Kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Jangan membebani diri kita dengan hidayah taufik, karena kita tidak akan mampu, karena itu hanya Allah yang mampu. Tapi bebanilah diri kita dengan hidayah irsyad, yaitu ilmu, yaitu menyampaikan. Itu beban kita. Bebanilah diri kita hanya dengan menyampaikan, bukan mengharuskan supaya anak ini ikut karena sudah besar. Adapun kalau anak masih kecil, belum baligh, potensi ikutnya lebih mudah insyaallah. Tapi kalau sudah baligh, itu mulai agak sulit, ya. Tapi masih harus kita usahakan terus. Kalau sudah punya tanggung jawab keluarga, itu lebih sulit lagi. Maka kita serahkan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah dari segi hidayah taufik. Tapi untuk hidayah irsyad, mengingatkan, tetap kita harus ingatkan pada waktu yang tepat, ya, dengan sikap yang tepat sebagai bapak. Jangan didiamkan, jangan didiamkan. Allahu a'lam, ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang berpacaran? Orang tua sudah melarangnya, sudah dinasihati, tapi masih saja berpacaran. Kalau ortu menikahinya, masih khawatir dengan kedewasaan anaknya, terutama rasa bertanggung jawabnya, sedangkan si anak masih bermalas-malasan. Tolong sarannya Ustaz. Pertama, tetap nasihatin. Kalau melihat memang untuk menikahkannya, dilihat ini anak ini karakternya belum cukup, maka kalau memang belum berani, maka tetap nasihatin, nasihatin terus, dan doakan baik-baik, ya, supaya suatu saat akan dapat hidayah. Kalau dia udah pacaran udah agak lama caranya, sebaiknya tidak usah dinikahin dengan yang dipacarinya, ya, tidak usah dinikahi dengan yang dipacarinya, karena kita tidak tahu apa yang telah dia lakukan dengan pacarnya, ya. Maka nasihatin selalu dan doakan baik-baik. Kalau ternyata berbulan-bulan dan dia tetap seperti itu, maka orang tua ini berhak untuk menganjurkan agar menikahinya. Iya. Kalau masih begitu, bukan berbulan-bulan sih sebenarnya, nggak harus berbulan-bulan. Dirasa waktunya ini, kalau dia nggak, kayaknya dirasa dia nggak bakal berhenti, maka ancam dia dengan pernikahan. Bukan ancam sih sebenarnya. Masa ngancam bakal nikah gitu? Enggak, itu menganjurkan atau memerintahkan untuk menikah dan disiapkan semua hal. Dan perempuan dan orang tua dari anak ini anaknya saya nggak tahu laki atau perempuan, ya, saya nggak tahu nih. Orang tua dari anak ini berhak untuk menegur dan ajak bicara kepada pacar anaknya.
kamu kan pacaran sama anak kami, kamu mau nggak nikah sama dia? Kalau kamu nggak mau nikah sama dia, putus. Kalau kamu mau menikah sama dia, gak usah pacaran. Ayo langsung kita besanan sama orang tua kamu. Kalau memang ternyata ini pacaran yang emang ada kebenaran, gak ada, maksudnya bukan ada kebenaran ya, emang sayang, suka, bener gitu, pengen ke gerbang berikutnya, maka mungkin ada sambutan baik mungkin. Tapi biasanya enggak sih. Biasanya malah ketakutan mereka. Kalau memang ketakutan, insya Allah dalam waktu dekat putus itu, insya Allah. Karena kalau udah berhadapan dengan orang tua, pacar itu ngeri sendiri. Iya. Laki-laki yang benar itu, kalau emang dia suka dan ada kesempatan, langsung datengin. Ya, langsung datengin. Biasanya kalau yang berlarut itu, ya memang mau main-main. Ya. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ketika istri sudah selesai haid dan sudah salat, suami ada keinginan untuk berjima, tetapi setelah itu kadang-kadang masih ada bercak kehitaman atau gumpalan bila dicolok. Apakah seperti ini diperbolehkan jimanya tersebut? Kalau istri ini sudah yakin haid dan dia punya kebiasaan siklusnya dan dia tahu ini sudah selesai haid, maka gumpalan tadi atau bercak kehitaman itu hanya flek sisa, maka tidak masalah insyaallah. Tapi kalau bisa dihilangkan dulu. Ini ada dua. Siklus haid istri tidak tentu, kadang 4-7 hari. Wah, ini yang siklusnya yang nggak tentu nih, yang repot ini. Ya, kadang merasa sudah bari, yaitu sudah sudah suci, mandi, namun ketika mau melakukan hubungan keluar gumpalan kehitaman, bercak kehitaman. Nah, di sini dilihat kalau memang kebiasaannya itu random 4-7 hari nggak jelas atau siklusnya yang tidak jelas, maka dilihat bukan dari adatnya, tapi dari ilmunya perempuan ini membedakan antara mana darah haid dan bukan. Kalau yang keluar adalah ternyata dia yakin ini darah haid, maka haram. Dia ternyata masih dalam masa haid. Tapi di sini ada kalimat, tetapi suami kadang tidak tahan menunggu. Ini dia solusinya. Apa ya solusinya? Solusi paling terbaik sih nikah lagi memang. Tapi gimana? Gak mungkin kan gara-gara ini terus nikah lagi secepat itu kah gitu kan? Ya. Solusinya sabar gitu, mau gimana? Sabar atau dengan cara lain, tapi dengan tubuh istri bagian lain. Misalnya tangan, ya, mungkin bisa dengan itu. Ya. Boleh, ya boleh. Tapi dengan kemaluan, kalau memang itu yakin nih di situ masih berupa darah haid, maka tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, bolehkah seorang istri yang ditinggal suaminya dan ketika ada syahwat memasukkan barang ke vaginanya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus gimana dong nikah? Iya dong. Lah terus gimana? Ya nikah. Nggak ada yang mau. Insya Allah ada yang mau. Ya cari gimana caranya? Cari wasilah. Biro jodoh, atau tanya kepada gimana caranya. Misalnya ditinggal mati suami, ini ditinggal suaminya bukan ditinggal mati. Afwan, tadi mikir mati duluan itu suaminya. Ada ulang. Bolehkah seorang istri yang ditinggal suaminya dan ketika ada syahwat memasukkan barang ke vaginanya? Kenapa dia masukkan barang? Ya. Pada asalnya tidak boleh. Ya, pada asalnya tidak boleh. Ini ditinggal di sini nggak tahu ditinggal gimana nih maksudnya. Ditinggal kerja kah? Ditinggal dinas kah berbulan-bulan?
atau ditinggal nggak jelas, ya. Ditinggal tidak jelas. Memang ada fatwa sebagian ulama, seorang laki-laki, diperbolehkan melakukan onani di medan perang atau di kejauhan dari istrinya, dan itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan istrinya ketika itu. Tapi pada asalnya nggak boleh. Cuman mudah-mudahan kalau memang dia tidak tahan dan mengkhawatirkan keburukan yang lebih, mudah-mudahan kalau darurat boleh. Tetapi kembali lagi kita katakan hukum asalnya jangan dan tidak boleh. Jangan dan tidak boleh. Ya. Anak nggak berani juga bilang boleh begitu saja. Bismillah. Ustaz, bila suami luar kota, di suami minta ditunjukkan maaf. Aduh, pertanyaan bikin anak pusing ini. Baca nggak ya? Aduh, pusing. Antum yang baca aja, bacain ya. Pakai speaker, tapi pakai speaker. Hah? Bukan pusing tulisan, bukan. Isi pertanyaannya itu yang, nah, gimana? Kira-kira menurut antum gimana? Gak apa-apa. Diringkas, oke. Ini terlalu apa ya? Terlalu jujur. Oke, ini suami istri gitu intinya. Suami dinas luar kota jauh, ya. Dan suami minta gambar-gambar istrinya dan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu boleh, sampai sini boleh. Ya. Boleh. Ya. Karena nggak ada aurat kan dalam, nggak masalah saling melihat kan suami istri, tapi lewat handphone. Ya. Apa boleh sampai dia sampai ke puncak syahwatnya, sampai klimaks misalnya. Begini, jika ini darurat maka ini boleh, gitu aja. Al-muhim, kaidahnya darurat. Selama suami ini menghindari zina dan menghindari apa, maka boleh sama istrinya. Ya, karena nggak mungkin, ya nggak mungkin. Atau bahasanya itu phone sex, gitu loh. Sex on the phone. Ya. Ringkas ya? Ya. Maka itu kalau darurat boleh. Wallahu a'lam. Semoga Allah maafkan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tolong ini suami dinasihati, jangan kebanyakan keluar kota. Ya. Cari pekerjaan yang satu kecamatan kalau bisa. Jangan terlalu dekat. Ya. Satu kota aja lah. Biar enggak pusing, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya punya problem. Suami suka melakukan jima yang aneh-aneh. Nah itu dia, saya bingung yang kayak gimana. Aduh, ini lagi. Aduh ya Allah. Kenapa kok ini harus disimpan nih, Mbak? Jangan sampai dibawa kemana-mana sama orang nih. Aduh. Bismillah lah, karena ini tentang agama lah ya. Tetapi yang bukan dilarang agama, misal bila melakukan gaya 69 ya. Dan anak khawatir ini biar nggak terlalu inilah. Dan anak khawatir cairan najis masuk ke tenggorokan. Begini. Cairan najis itu kalau dari kemaluan laki-laki ya, ini ilmiah ya, bukan candaan ya, yaitu madhi dan mani, madhi dan wadi
ya, madhi dan wadi. Madhi itu adalah cairan licin yang bersamaan dengan gejolak syahwat di awal-awal. Ini madhi, ya. Dan ini najis ya. Ini nggak boleh, nggak boleh membahasakannya itu bingung karena di masjid ya. Tapi semoga Allah muliakan kita semua dan maafkan kita semua. Yaitu nggak boleh, tentu dimasukkan ke mulut nggak boleh. Kemudian wadi pun begitu. Wadi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan, terutama laki-laki, karena habis angkat beban berat atau bangun tidur karena kecapean, atau setelah keluarnya seluruh mani dan ada sisa sedikit-sedikit setelah keluar seluruh mani, ada sisa sedikit-sedikit, maka ini masuk ke dalam wadi. Ya, masuk ke dalam wadi. Yang kecil-kecil sedikit ini setelah semua mani keluar, ini termasuk najis. Itu yang dimaksud najis. Ini pahami baik-baik. Ya. Adapun darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang najis, imma madhi atau kalau ada wadi, kalau ada, dan atau darah istihadah dan semisalnya, maka ini najis semua. Nah, anak khawatir, ini kata perempuannya, kata istrinya, cairan najis masuk ke tenggorokan. Anggaplah misal terjadi yang terjadi, cairan najis masuk ke tenggorokan. Ingat, mani tidak najis. Mani tidak najis. Dan apakah kalau madhi atau wadi yang najis itu masuk tubuh, ya, apakah sholat kita tidak diterima karena najis masuk dalam tubuh kita? Ini polos banget ini, masya Allah. Masuk benda najis dari mulut, kemakan, ketelan, ke tenggorokan. Apakah sholat kita sah karena ada najis di dalam tubuh kita? Emang kandung kemih itu isinya apa coba? Air seni, air kencing, najis pula kita kan. Ini bukan najis yang dimaksud nih, pahami baik-baik. Makanya para bapak-bapak sekalian, fikih itu belajar yang runut jemaah dari bab taharah. Salat kita harus lepas dari hadas dan najis. Hadas itu hal lain, najis di bagian mananya? Satu, lepas dari najis di area yang kita sholat sampai sujud, itu bebas najis sampai sujud. Adapun samping-samping kalau najis nggak apa-apa. Kedua, pakaian kita harus bebas dari najis. Itu kedua. Yang ketiga, tubuh kita tidak boleh ada nempel najis. Selain itu dari najis tidak ada masalah. Misal kok di dalam tenggorokan kita ada najis misalnya, yang itu nggak masalah. Ya wong dalam tubuh kita juga ada najis-najis kok. Lambung kita juga ada tinjaknya mungkin najis. Ya, najis tidak masalah. Ya. Jadi tetap diterima sholatnya ya. Tetap diterima sholatnya. Dan ketahuilah bahwasanya mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Namun urusan untuk masalah menelannya, maka itu bukan sesuatu yang baik. Itu bukan sesuatu yang baik dalam syariat. Bismillah, assalamualaikum wa ahsanallahu ilaik. Izin pertama bertanya Ustadz, apakah boleh seorang istri menyerahkan jatah nafkah batinnya untuk istri kedua seluruhnya? Kalau dia ridho boleh, dan harus dia ucapkan itu. Bukan ridho tapi nggak ngomong, jangan ucapkan itu ke suaminya. Menyerahkan jatah nafkah batinnya untuk istri kedua seluruhnya boleh kalau dia ridho, apalagi kalau dia mungkin sudah tidak begitu bersyahwat untuk melakukannya, seperti yang dilakukan istri Nabi Saudah, ya Saudah, karena alasan-alasan tahu diri. Istrinya sudah tidak muda lagi, sedangkan istri kedua masih sangat muda, dan istri tua merasa minder. Ini boleh, cuma begini, kalau terjadi yang seperti ini, istri pertamanya sudah tua dan merasa tahu diri, sudah tidak muda lagi, hendaknya suami itu tidak menuruti
request dari istri pertama ini, melainkan suami yang baik itu tetap memberikan jatah yang terbaik buat istri pertama, bukan karena mentang-mentang minder, bukan karena mentang-mentang tua, melainkan semua sebenarnya punya hak. Nah, dan juga istri ini sebaiknya dinasihati, kalau memang mau pun menyerahkan, jangan secara total, melainkan kadang-kadang saja, ya begitu ya. Tapi di sini maksudnya adalah menyerahkan jatah nafkah batin, sebenarnya bukan gitu ya. Menyerahkan malam baru ya. Adapun jatah nafkah batin, maka sebaiknya request sama suami untuk minta diberikan jatah batin, nafkah batin. Bismillah bertanya, Ustadz, bila wanita mimpi berjima, apakah harus mandi besar ya Ustadz? Kalau dirasa keluar darinya, tampak darinya keluar air mani, maka mandi. Tetapi kalau misalnya kerasa seperti keluar, namun ketika dicek di bagiannya, dicek tidak ada air mani, maka tidak wajib mandi. Dalam sebuah hadis dhaif dikatakan, al-ma'u innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi dengan air itu disebabkan tampaknya air mani. Itu maknanya. Walaupun hadis dhaif, tapi maknanya sahih dan para ulama ahli fikih juga menyatakannya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, hamil di luar nikah hukumnya sah enggak pernikahannya? Allahu musta'an. Hamil di luar nikah sah atau tidak pernikahannya itu dengan dua syarat. Syarat pertama, keduanya wajib bertaubat dari perzinahan tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, baro'ah, ya, istibra, yaitu lahir dulu anaknya atau keguguran, pasti keguguran atau lahir pasti, maka baru dinikahi, bukan pas lagi hamil. Tapi memang kalau dalam mazhab Syafi'i cukup mensyaratkan satu saja, yaitu taubat. Dan walaupun sedang hamil boleh dinikahi dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang dipakai banyak orang sini. Makanya jadinya kayak gitu. Ya, bermudah-mudah akhirnya. Namun yang perlu diketahui bahwasanya laki-laki atau perempuan yang berzina, ketika berzina, laki-laki ini tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Enggak punya kewajiban untuk bertanggung jawab, baik dari segi menikahinya ataupun menafkahinya, bahkan menafkahi anaknya itu tidak tanggung jawab suami. Lah itu beban siapa sekarang? Bebannya si perempuan itu. Jadi bapak biologisnya tidak diharuskan bertanggung jawab. Tapi kalau memang mau menikahinya ibunya, maka ya boleh, cuman dengan syarat yang lebih tepat, dengan syarat apa? Pertama, yaitu apa? Taubat dua-duanya. Dan yang kedua, apa yang kedua? Telah terjadi istibra, yaitu bebasnya dari kehamilan, imma dengan lahiran atau dengan keguguran. Ya, begitu. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang seorang suami istri? Qadarullah dulu ketika pacaran sampai berzina dan akhirnya hamil dan kemudian nikah. Jadi orang tuanya si perempuan marah-marah sambil bawa parang, nikahin nggak anakku? Nikah nggak sama gua? Akhirnya nikah. Sah atau tidak nikahnya? Karena mazhab yang dianut umumnya di sini adalah sah, maka wallahu alam sah sampai sekarang. Karena menganggapnya ketika itu apa? Sah. Maka sampai sekarang nikahnya sah, insyaallah. Dan anak-anaknya bagaimana? Anak yang hasil zina tetap bukan anak yang syar'i, melainkan dia anak konvensional, anak biologis saja. Iya. Adapun anak yang syar'i adalah yang memang setelah menikah, biologisnya, hubungan biologisnya. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya di antara jemaah nih, misal saja dan insyaallah enggak ada yang mohon maaf dulu nikah by married by MBA. Ya.
married by accident. Ada kecelakaan, nikah langsung. Ya. Maka nikahnya karena dianggap sah ketika itu, dan ini masalah khilafiyah, maka Allah alam yang lebih tepat adalah biarkan sah sekarang. Iya, biarkan sah. Walaupun yang lebih tepat adalah baru sah ketika istibra, yaitu bebas dari kehamilan. Ya, jadi ini sah hukumnya kalau dia nikah, kalau dia hamil, kalau dia nikah ketika lagi hamil di luar nikah. Ya, dia nikah ketika lagi hamil, yang lebih tepat tidak sah kecuali taubat dan selesai kehamilannya, entah itu dengan cara beranak, berojol, lahiran atau keguguran. Ya begitu. Wallahu a'lam. Solusinya nggak ada solusinya taubat. Ya, solusinya taubat. Kemudian kalau sudah selesai baru menikah. Ada pertanyaan bapak-bapak yang mungkin langsung? Fadhal. Anak hasil zina. Baik. Bapak kandungan, bapak biologis. Ini bapaknya dalam status sebagai bapak secara akte, secara kakak bapak. Yang tadi nih. Maka hukumnya tidak sah pernikahannya. Nggak bisa, ayah biologisnya nggak bisa. Dan karena ayah biologisnya nggak bisa, berarti nggak ada keluarga yang bisa lain, nggak ada. Berarti ini nanti walinya adalah dari KUA atau tokoh agama yang terkemuka di daerah situ. KUA aja lah, KUA biar aman, KUA. Bagaimana kalau anak tersebut tidak tahu? Anak tersebut tidak tahu. Sebenarnya bapaknya nggak ngasih tahu, bapak ibunya nggak ngasih nutupin, maka dosa mereka bapak ibunya. Di sini secara kaidah ada khilaf. Apakah nanti ketika pas berapa tahun pernikahan, mungkin si perempuan ini, anak perempuan ini yang sudah jadi istri orang, dia ngecek akte keluarga, loh, kok antara pernikahan bapak ibu saya dengan kelahiran saya sangat dekat jaraknya. Dia hamil di luar nikah nih. Akhirnya ketahuan lah gitu, diakui oleh bapaknya. Ini ada khilaf di antara ulama sesuai kaidah. Khilaf di antara ulama. Ya. Yang lebih aman adalah nikahnya yang lama ini bukan berarti batil, bukan. Karena dia nggak tahu. Dan suaminya kan nggak tahu juga. Apalagi suaminya nggak tahu. Ini yang salah adalah bapak kandungnya, bapak biologisnya dan ibunya. Maka di sini yang lebih aman adalah dilakukan pernikahan ulang dengan akad baru, ya, dan walinya wali dari KUA. Jelaskan aja ke mereka hal-hal seperti ini. Cukup akad saja. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan karena perempuan dan suaminya ini nggak tahu hal ini, sebelumnya disembunyikan, maka tetap sah. Oke, anggaplah tetap sah, tapi pasti mengganjal. Maka lakukanlah akad ulang supaya lebih memastikan kembali. Ya seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari itu semasa durasi ketidaktahuannya sampai ketahuannya? Ada 2 anak misalnya. Apakah itu anak yang sah? Maka insya Allah itu anak yang sah. Karena ini yang disebut nikah syubhah. Nikah syubhat. Iya. Dan pada asalnya dia menganggap itu sah. Iya, begitu. Ya. Karena ketidaktahuan. Seperti contoh misal, kita salat, ternyata di masjid tersebut dalamnya ada kuburan. Dan kita tidak tahu. Salat. Terus kemudian cek Google Map, setelah selesai salat pergi kan? Cek Google Map, lihat masjid tadi, ternyata baru ketahuan kalau di situ adalah makam, ada makamnya di dalam kubur, di dalam masjid.
Apakah sah sholatnya? Seandainya dia tahu awal, nggak sah sholatnya. Tapi karena ketidaktahuannya, dan pada asalnya kan umumnya kan masjid nggak ada kuburan, jadi dia menghukumi masjid seperti umumnya masjid, maka sah sholatnya. Cuman kalau dia agak ragu-ragu, dia boleh ulang sholatnya sebagai pemastian saja. Pun seperti ini. Semua orang kan menganggap ketika itu nikahnya sah kan, karena ini orang tuanya ini nggak ngasih tahu. Maka karena dianggap sah dan sesuai prosedur, maka kelas dianggap sah. Tapi ketika ketahuan kan jadinya kan subhat, jadi ragu-ragu. Maka yang lebih afdol adalah disarankan untuk merekonstruksi ulang akad nikah dengan cara yang gampang aja. Begitu Mas. Apakah wajib kemudian mengulang kembali dari segi buku nikah ini? Enggak. Buku nikah tetap buku nikah versi awal. Karena buku nikah itu asalnya dia bukan secara zat, bukan syar'i. Maka udah biarkan aja, karena ini cuma legalisir doang. Yang perlu diperhatikan adalah akad syar'inya, bukan buku nikahnya. Buku nikah biarin dah, buku nikah yang pertama, karena anggaplah sah yang pertama itu. Begitu. Cukup insyaallah. Tidak ya, nggak dapat hasilnya, baik dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Iya, wallahu a'lam. Tapi masalah seperti ini banyak khilafiyahnya gitu. Ya, nggak dapat insyaallah. Khilafiyahnya ada tapinya itu. Ya. Taib, cukup insyaallah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.